Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasuli Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allim hadal kitab nafallah ta'ala fi ulmi biddarain summa ila jami' ahli maqabir hadhil qarya khususan muassis hadal masjid anallaha taghashshahum bil maghfirati wa rahmah sya'ulil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiru an-nahyu fala ahad abra fi qawlin la minhu wa la na'am. Ya Rabbi bil Mustafa wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, dilanjutkan dengan kewajiban talabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Naim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain.
Wal maqalatu ats-tsaniyah asyarah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israr fa innaha bil muwadhabati 'alaiha tu'dhamu fatasiru kabirah. Allahu a'lamu bi muradihi. Al maqalatu ats-tsaniyatu asyarah. Nasihat atau artikel yang ke-12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghir ma'al israr, ay la saghir ma'al israr, tidak dikatakan kecil dosa itu apabila dikerjakan secara terus menerus. Fa innaha bi mu'adzabati 'alaiha tu'zamu fatasiru kabirah. Dosa yang kecil yang terus-menerus dilakukan akan menumpuk, ketika menumpuk akan menjadi besar. Aidon annaha 'ala azmin istidamatiha tasiru kabirah. Adanya keinginan untuk melakukan dosa akan terus-menerus berarti itu suatu dosa besar. Fa inna niyatal mar'i fil ma'siyati ay fil ma'asi kana ma'siyah. Karena melakukan niat atau karena niat ingin melakukan maksiat itu merupakan maksiat. Jadi jika masih berniat, ada kesempatan dia ingin melakukan dosa. Aidon ala annaha asmin istikhdamatiha tasiru kabirah. Adanya seseorang keinginan ingin melakukan dosa terus menerus berarti itu udah menjadi dosa. Orang yang ketagihan minum khamar, minum khamar itu katanya ketagihan, dia itu akan nyariin. Orang yang ketagihan dengan berjudi, sekarang judi enak, fasilitasnya ada di tangan, di HP, itu akan ketagihan. Di mana ada main judi dia ikut. Sama juga orang kecanduan, itu akan mencari terus menerus berarti itu sudah menjadi dosa. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kana ma'siyah. Karena niatnya seorang melakukan maksiat itu udah maksiat. Orang mau berbuat maksiat sementara ada kemampuan, namun kesempatan belum ada. Tadi pengen melakukan dosa, mampu dia, tapi tertunda karena ada orang nggak enak, takut kelihatan. Kana maksiatun, kana maksiatan, kanat maksiatan. Yang demikian dikatakan sudah menjadi maksiat. Kenapa? Karena niatnya ada, hanya tertunda dengan keadaan. Kecuali orang itu membatalkan kemudian bertobat atau istighfar, baru selesai itu dan tidak akan melakukan lagi. Wa misalu dzalik, adapun dicontohkan tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Ini kan aneh. Ada yang nanya, bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan pembunuh? Dan bagaimana jika yang dibunuh itu juga masuk neraka? Dijawab sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Orang tersebut udah niat-niat, masing-masing udah niat pengen membunuh, tapi kalah cepet. Masing-masing udah niat pengen ngebunuh,
Cuma keduluan kalau kata kita. Sehingga dikatakan sama Nabi, nanti awal mula dihisab itu manusia itu sholatnya dalam hubungan hablum minallah. Adapun dalam hubungan hablum minannas, itu seseorang akan dihisab yang pertama kali jika ada seseorang yang membunuh nyawa seorang muslim dengan sengaja. Satu contoh sebaliknya, ada orang yang pengen berbuat baik, baru niat aja. Sebaliknya nih, dia udah niat pengen berbuat baik, tadinya orang itu nggak baik, ingin berbuat baik, ingin tobat. Disebutkan ada salah satu riwayat, ada seorang yang udah pernah membunuh orang 99 orang. Dia datang kepada rohib. Ketika datang ke rohib itu ditanya, apakah dosaku ini masih diampunin? Oh enggak. Kenapa udah ngebunuh 99? Akhirnya apa? Rohib itu dibunuh. Datang lagi ke rohib yang satu. Aku sudah ngebunuh 99 orang, 100 orang. Apakah dosaku masih diampunin? Oh masih diampunin. Silakan kamu pergi ke kampung Anu. Di situ banyak orang soleh. Dan jangan pernah kamu balik lagi ke kampung di mana tempat kamu berada. Jalan tuh. Ketika dikit lagi pengen sampai perkampungan orang-orang soleh, orang itu meninggal dunia. Akhirnya apa? Itu malaikat Zabaniyah dan malaikat Rahmah itu berebut sama mayat ini. Kata malaikat Rahmah, dia milik aku. Kata malaikat Zabaniyah, dia milikku. Akhirnya dihitung langkahnya itu sama Allah SWT. Hitung langkah orang itu, mana yang lebih banyak kebaikan atau maksiatnya. Dihitung langkahnya, ternyata cuma hanya lebih beberapa langkah kebaikannya, orang itu dimasukkan ke dalam surga, diambil oleh malaikat rahmah. Ini ada kalanya niat dihitung tuh. Makanya Allah sangat menghargai niat seseorang. Niatul mar'i aula min amalihi. Niatnya lebih utama daripada amalnya. Niatnya udah ngebunuh banyak, tapi niat ingin bertobat, ingin kembali kepada Allah, tengah-tengah jalan meninggal dunia. Dihitung, ternyata itu lebih bagus, langkahnya lebih banyak di kebaikannya daripada keburukannya. Padahal cuma sedikit, belum sampai itu kampung orang-orang soleh. Wala kabiratan ma'a istisghar. Tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Ai at-taubah, atau dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara taubat, taubat itu aslu kalimatnya taba yatubu taubatan. Artinya apa? Orang yang kembali kepada jati diri, orang yang kembali bersih, tidak mengotori dirinya dengan maksiat lagi, karena asal mula manusia itu suci, fitrah. Jadi taubat itu mempunyai makna tiga. Orang yang kembali kepada jati diri, awal mulanya manusia dilahirkan dalam keadaan bersih, nggak ada dosa. Makanya makna fitrah itu artinya amanat. Apa artinya amanat? Fitrah itu titipan yang Allah pengen ketika kita pulang nanti dalam keadaan suci juga. Itu berat tuh. Kita dilahirin nggak ada dosa, bersih, baik seperti kertas. Itu amanat. Dititipin sama Allah tuh.
Yang pengen Allah pinta ketika kita pulang itu titipan itu dalam keadaan bersih. Gak usah jauh-jauh, bapak dititipin mobil, tetangga mudik ke Jawa, mobilnya dititipin. Ketika dititipin barang dipinta, kaca spionnya hilang, kira-kira bapak marah nggak atau ada lecet? Nah, fitrah pun itu seperti itu. Asalnya kita suci, yang Allah pengen ketika kita kembali kepada Allah pun Allah pinta dalam keadaan bersih juga. Disuruhlah tabayatubu taubatan, ada perintah taubat agar kembali bersih dari perbuatan maksiat. Jadi taubat dikatakan miftahu kullit ta'at. Taubat itu kunci segala ketaatan. Kenapa demikian? Karena setiap anak Adam itu punya salah. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam ini punya salah. Tapi yang bagus habis salah itu buru-buru tobat. Lalu ada anasirut taubat. Apa sih unsur-unsur taubat? Yang pertama ilmu. Orang kudu tahu ilmunya. Ini perbuatan yang kita kerjakan dosa. Kalau udah dosa, segera bertobat. Tahu ilmu. Makanya orang itu ada tingkatan balik. Kalau udah balik, udah mumayyiz. Udah mumayyiz, udah bisa membedakan. Ketika melakukan salah, disuruh tobat. Apa unsur itu? Ilmu. Yang kedua, an-nadamah. Ada tekanan dalam hati, itu nyesel. Jadi orang tobat itu nyesel. Sehingga kata Nabi dibilang an-nadamatu taubatun. Orang yang menyesal itu udah tobat. Ini hadis ini dari Imam Daud dan Abu Hakim. Contoh, dalam kitab Ihya disebutkan, dalam Makasyifatul Qulub disebutkan, ini ada seorang anak muda datang ke rumah Rasul. Di saat itu ketepatan ada Sayyidina Umar. Itu anak muda nangis. Nangisnya hebat, luar biasa. Sampai Sayyidina Umar merasa hati ini tersayat, ya Rasul. Ada pemuda nangis di depan pintumu, ya Rasul. Suruh masuk sama Rasul, masuk. Setelah masuk apa? Ditanya. Kenapa? Sampai segitu hebatnya nangismu? Celaka ya Rasul, celaka. Apa? Emangnya kamu udah mencuri? Enggak, lebih dari itu. Emangnya kamu udah berbuat maksiat dosa yang sebesar bumi dan langit? Lebih dari itu ya Rasul. Wah, repot tuh. Melakukan dosa lebih besar dari bumi dan langit. Lebih dari itu ya Rasul. Ada apa? Jawab tuh anak muda itu, ya Rasul, saya ini tukang gali kubur. Dan saya, kerjaan ini sudah saya lakoni selama 7 tahun. Namun ada kebiasaan jelek saya, ya Rasul. Setiap mayat yang habis dikuburin, saya ambil kain kapannya, ya Rasul. Ini tukang ngumpulin kain kapan mayat. Hari itu dikubur, setelah dikubur digali kain kapannya, diambil, ditelanjangin mayat, dimasukin lagi. Kejam ini. Ini sudah saya lakonin 7 tahun ya Rasul. Suatu ketika ada seorang gadis Ansor yang meninggal dunia. Aku ambil kain kapannya, aku telanjangi. Aku setubui juga. Mayat disetubui. Setelah aku tinggalkan jalan itu mayat,
Itu mayat gadis Ansor itu bicara, "Hai anak muda, celakalah engkau. Engkau tinggalkan aku dalam keadaan jinabah, punya hadas besar, padahal aku memohon hadap Allah Subhanahu wa taala. Aku merasa dosa ya Rasul." Rasul marah. "Anta fasik, kamu fasik, keluar dari sini." Ini anak muda ini nangis, nyesel, keluar dia. Sepanjang 40 hari menundukkan kepalanya, cuma minta ampun kepada Allah. Gak berani memandang langit, tunduk aja. Sampai di hari ke-44, malam ke-44, itu si anak muda bilang, "Ya Rabba Muhammad, Ya Rabba Adam." Wahai Tuhannya Nabi Adam, wahai Tuhannya Rasulullah, katakan kalau tobatku ini sudah diterima, sampaikan kepada para sahabat dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tobatku belum diterima, maka turunkan api neraka dari langit agar aku di akhirat tidak tersiksa dengan neraka yang lebih hebat lagi. Akhirnya apa? Di malam ke-44 itu Rasul kedatangan malaikat Jibril. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," dijawab. Ditanya, "Siapa yang menciptakan manusia?" "Allah." "Siapa yang memiliki surga dan neraka?" "Allah." "Kemarin ada yang datang, kenapa engkau usir?" "Hari ini aku ingin menyampaikan taubat anak muda itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya apa? Rasul panggil sahabat, cari anak muda itu. Panggil, datang ke sini, katakan taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicari, ketemu. Dalam salah satu riwayat disebutkan ketika dia lagi sholat, dibaca ayat oleh imam, "Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir." Anak muda itu meninggal dunia ketika lagi sholat. Inilah kalau kita artikan taubat itu membuktikan unsur taubat itu diantaranya an-nadamah. Apa itu an-nadamah? An-nadamah itu menyesal yang luar biasa. Makanya orang taubat itu kalau belum nyesel belum taubat ya. Nyesel yang luar biasa, bukan udah taubat cerita. "Oh, kalau dulu tahu siapa saya." Itu namanya belum itu. Masih ngebanggain sama dosa. Justru orang yang sudah taubat malu. Dia sembunyikan, dia tutup, dia nyesel. Ini diantaranya tanda diterima taubatnya. Yang kedua, Pas'alil qarin, tanya dengan siapa dia berteman. Orang kalau sudah taubat, misalnya dia seorang dulunya mungkin orang yang galak, atau mungkin seorang preman, atau mungkin jagoan, main judinya jago, berantemnya jago, nggak maboknya hebat, dia ngaku udah taubat. Tapi lihat dengan siapa temannya. Kalau dia temannya di masjid, dengan guru ngaji, duduk di majelis pengajian, terus itu yang dia, berarti apa? Itu sudah diterima, ada tanda diterimanya. Tapi ketika dia mengatakan dia sudah taubat, tapi masih nongkrong di tempat-tempat maksiat, kita ragu. Karena Nabi bilang apa? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ala man yukhaliluhu. Manusia itu, seseorang itu, kalau ingin melihat tingkat agamanya, dengan siapa dia berteman. Jadi kalau melihat agama seseorang itu, lihat dengan temannya siapa. Kalau temannya dengan para orang alim, para kiai, itulah dia, sifat dia ada di situ. Di antaranya. Kemudian dikatakan wasighatul istighfar. Ada sigoh istighfar. Yang pertama dengan mengucap astaghfirullahalazim.
wa atubu ilaihi innaka antat tawwabur rahim. Atau dibaca lagi astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada lagi dibacakan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada lagi baca dengan istayidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ila akhirih. Itu apabila dibaca di pagi hari kita mati dalam mendapatkan ampun dari Allah. Dibaca sore sama juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfar. Ada juga dengan membaca istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada lagi istighfarnya Nabi Nuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehingga dikatakan sama sebagian ulama, qala ba'dul ulama salah satun la yanfa'u istighfaru. Ada 3 istighfar yang tidak ada manfaatnya. Dia baca istighfar tapi istighfarnya tidak ada manfaat bagi Allah dan juga bagi dirinya. Apa dikatakan? Rajulun muqimun ala imra'atin zaniyatin kullama qada hajatahu qalat astaghfirullahaladzim fayaqulu rabb tahawwal anha aghfiru lahu wa amma ma dumta muqiman alaiha fa inni la aghfiru laka. Yang pertama istighfar yang tidak ada manfaatnya, rajulun muqimun ala imra'atin, seseorang laki-laki duduk atau berdiam bersama seorang perempuan yang dia zinai. Kullama qada hajatahu, ketika hajatnya atau udah selesai hajatnya terpenuhi, qala astaghfirullahalazim. Habis zina masih di tempat yang sama, selesai hajatnya, nafsunya selesai tersalurkan, baru bilang astaghfirullahalazim di tempat yang sama. Kan kayak ngeledek. Di tempat zina masih dengan perempuan itu. Apa kata Allah? Fayaqulu rabb tahawwal anha aghfiru lahu. Tinggalkan orang itu, baru aku ampuni. Jadi orang kalau mau istighfar itu, kalau mau diterima taubatnya, tinggalin tempat itu. Aku tobat tapi masih diem di tempat itu, belum diterima. Tahawwal anha wa amma ma dumta muqiman 'alaiha fa inilah aghfiru laka. Apabila engkau masih diam di situ aja dengan si perempuan yang kamu zina itu, fa inilah aghfiru laka, aku tidak akan mengampuni kamu. Kemudian yang kedua, rajulun indahu malun ghairihi fayaqulu astaghfirullahaladzim ba'da ma'akala malan fulan fayaqulu ta'ala radda ilaihi mal aghfiru laka wa amma lam turad fala aghfiru laka. Seseorang yang pada dirinya ada harta milik orang lain dengan cara tidak baik atau dengan cara yang haram, umpama ngerampok, umpama mencuri, fayaqulu ba'da ma'akala, habis mencuri dia beli makanan, misalnya dia makan barang, habis dia makan dia ingat ini harta orang, ini harta boleh mencuri, dia baca astaghfirullahalazim. Ketika itu apa kata Allah? Raddu alai, hai kembalikan harta orang itu, aghfiru laka, baru aku ampuni, wa amma lam turad fala aghfiru laka, apabila belum engkau kembalikan itu harta, maka belum aku ampuni. Hati-hati itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita kadang-kadang kita contoh Ibrahim bin Adham.
Ibrahim bin Adam itu habis berangkat haji, habis hajian dia pengen pergi ke Palestina. Ketika itu dia beli korma buat bekal ke Palestina. Karena perjalanan dari Mekah ke Palestina jalan kaki 4 bulan dulu. Sebab apa? Kagak ada kompas. Kalau sekarang mah ada kompas, sudah ada jalan tol, sudah ada jalan jelas. Dulu 4 bulan. Setelah beli korma, Ibrahim bin Adam bawa bekal sampai di Masjidil Aqsa di Qubas Sakhra. Ketika itu apa? Sholat. Ketika sholat mendengar 2 malaikat lagi berdialog. Yang satu bilang, ini Ibrahim bin Adam, sohibul ijabati doa, yang doanya selalu ijabah oleh Allah. Iya, sekarang mah udah enggak, kata malaikat yang satu. Dulu, sekarang enggak. Kenapa? Tuh dia mungut korma yang jatuh. Ibrahim bin Adam apa pada saat itu nangis, langsung istighfar. Dia ingat waktu dia beli korma, ada korma yang jatuh, dia pungut, kemudian dia makan, dikirain mah itu korma punya dia jatuh. Nggak taunya punya pedagang korma yang gerobak jatuh, dia pungut, dia makan. Cuma makan 1 butir korma. Doanya udah nggak ijabah lagi. Akhirnya apa? Hari itu juga Ibrahim bin Adam kemas-kemas balik lagi ke Mekah. Cuma pengen minta halalnya korma yang udah dia makan. Sampai di Mekah senang dia tuh, alhamdulillah ini dia gerobaknya yang saya makan kormanya ya waktu jatuh itu. Tapi beda orangnya, yang jaga anak muda. Anak muda, saya pernah beli korma dengan orang yang gerobaknya sama seperti ini. Kemana orang itu sekarang? Kata anak muda apa? Tuhan, itu orang tua saya, dia udah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah tuh, begini. Dulu saya pernah beli korma di sini sama orang tua kamu. Ketika beli korma, ada korma jatuh, saya kira mah itu punya saya. Saya makan. Ternyata sebab korma itu, doa saya sudah tidak diijabah lagi, sudah tidak dikabulkan lagi. Tolong saya minta dihalalkan 1 butir korma yang udah saya telan. Akhirnya apa? Anak muda itu bilang, Tuhan, kalau saya udah menghalalkan, tapi saudara-saudara saya belum tentu menghalalkan, ahli waris saya belum tentu menghalalkan. Memang ada berapa ahli waris saudara? Saya punya saudara 11 bersaudara. Di mana rumahnya? Di beda-beda tempat. Bayangin, cuma minta halal 1 butir korma, dia datang ke rumah ahli warisnya 11 orang, rumahnya beda-beda. Yang satu di sono, yang satu di sono, terakhir baru ketemu yang ke-11. Alhamdulillah, kembali lagi doa ini akan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma 1 butir korma minta dihalalin 11 ahli warisnya. Kira-kira kita sampai nggak ke situ? Kadang-kadang kalau lagi beli lengkeng di mall nggak sengaja nyobain sepuasnya, belinya cuma sekilo doang atau seperapat, nyobain tuh. Wah, kalau bulan mual belum kenyang terus aja. Kalau nyobain 1, ini nyobain setengah kilo. Itu hati-hati, itu nyobainnya wajar 1. Ini nyobain kalau belum berhenti terus, giliran baru milih, satu nyobain, satu nyobain. Hati-hati itu. Ridho nggak kira-kira kalau sebanyak itu? Yang namanya nyobain 1, bukannya nyobain sekilo. Ini kan anak kita seperti itu. Jadi yang kedua, rajulun indahu mal ghairuhu, seorang yang punya harta tapi harta milik orang lain, dia makan, ketika dia makan ingat, oh ini dosa, astaghfirullahalazim,
itu tidak ada manfaat istighfarnya. Sehingga kata Allah apa? Ruddu ilaihi mal, kembalikan harta orang itu. Aghfirulaka, aku akan ampuni. Wa amma lam turaddu fala aghfirulaka, apabila belum engkau kembalikan maka kamu tidak akan aku maafkan. Kemudian yang ketiga, rajulun yalbasu bi ma'siyatin wa huwa yaqulu astaghfirullah fala yughfaru lahu. Seseorang yang mengucapkan istighfar tapi dia memakai baju maksiat. Apa nih baju maksiat di sini? Jadi baju maksiat di sini maksudnya apa? Seorang laki-laki yang memakai emas. Emas itu haram buat laki-laki. Mau emas tua, mau emas muda, tetap haram. Dia pakai emas itu. Kenapa? Karena menyerupai wanita. Dia pakai emas itu, apalagi buat sok-sokan. Dia baca istighfar. Kata Allah apa? Fala yughfaru lahu, orang itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita simpulkan istighfar itu akan bermanfaat ketika diiringi dengan taubat. Lalu ada pertanyaan, apa perbedaan antara taubat dengan istighfar? Jadi kalau taubat itu ada batas waktunya. Kapan batas waktunya taubat? Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubata 'abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima taubat seorang hamba selama belum sampai ajalnya atau nyawanya di tenggorokan. Jadi taubat itu ada batasannya. Jangan sampai kita tertipu, ini mah dosa kecil bisa taubat, taubat bukan menunggu waktu hari itu. Masih muda nunggu tua, emang besok masih ada umur kita. Ini yang iktiror, orang yang tertipu dengan dosa. Pernah kita kupas pada beberapa bulan yang lalu. Jadi tobat itu ada batasannya. Yang kedua, tobat itu bisa dilakukan oleh yang melakukan dosa. Kita yang tobat, yang melakukan dosa, yang tobat kita, nggak bisa diwakilin. Kemudian tobat memiliki syarat. Apa syaratnya? Berhenti dari dosa. Bohong orang kalau ngaku tobat tapi nggak berhenti dari dosa. Dan tobat itu hukumnya wajib. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah kamu sekalian orang-orang mukmin. La'allakum tuflihun. Disuruh sama Allah. Adapun istighfar, istighfar itu tidak ada batas waktunya. Bapak baca istighfar sambil duduk, sambil tidur, sambil naik mobil, itu bebas kapan ya waktunya. Yang kedua, istighfar boleh dimohonkan kepada orang lain yang sudah meninggal, misalnya astaghfirullahalazim li wali walidaya wali jami'il muslimin wal muslimat, boleh. Kita memohonkan ampun kepada orang, ya Allah ampunin si fulan, ya Allah ampunin orang tua saya, ya Allah. Istighfar boleh disampaikan seperti itu. Bahkan istighfar bisa diberikan kepada pelaku dosa untuk orang lain yang masih hidup. Orang melakukan dosa, kita bilang astagfirullahaladzim, mudah-mudahan diampuni dosanya. Tapi kalau tobat nggak bisa diwakilin sama orang. Ya Allah tobat si fulan, saya gantikan nama saya, nggak bisa. Kalau istighfar bisa kita sampaikan, ya Allah kuponkan ampun buat si fulan, astagfirullahaladzim li wali walidaya. Itu sampai seperti itu. Istighfar tidak ada syaratnya, dan istighfar itu sunnah. Makanya hukum taubat itu wajib.
wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan tobat ada syaratnya. Yang pertama, orang mau tobat itu kudu Islam, kemudian ikhlas, nadim, nadama atau nyesel. Yang keempat, mengakui dosa, terus meninggalkan dosa. Dalam perkara hukum atau hak orang itu harus dikembalikan. Jadi kita udah tobat, ada harta orang terpakai sama kita atau terambil atau minjem kagak dikembalikan tuh kalau udah niat tobat. Kadang-kadang minjem untuk milikin, nunggu lupa dulu lah, kalau nggak ditagih baru dikembaliin. Nauzubillah. Yang diambil dikembalikan. Apakah utangnya itu dikembalikan? Jangan sampai ngaku tobat tapi hak-haknya belum dikembalikan. Tadi seperti dibilang, ketika ada istighfar tapi ada harta yang dimakan, belum dikatakan istighfar itu. Fala yukfaru lahu, tidak aku ampuni orang itu. Kemudian ada maratibut taubah, ada di sini tingkatan-tingkatan taubat. Nah, yang pertama at-taubah. At-taubah itu orang yang kembali dari perbuatan jahat kepada ketaatan. Orang tadinya nggak baik terus taat. Itu berarti apa? At-taubah, tingkatan yang pertama, orang yang bertaubat. Yang kedua, al-inabah. Siapa inabah ini? Orang yang baik menjadi lebih baik. Awalnya dia baik, ahli masjid, ahli puasa, ahli baca Quran. Inabah dia ini. Orang baik kembali menjadi lebih baik. Jadi tingkatan yang kedua ini, dia kembali kepada Allah, mengharap pahala lebih banyak dari Allah. Kalau yang pertama tadi dia tobat karena punya dosa, ingin kembali kepada ketaatan. Ini udah baik, ingin lebih baik lagi, itu namanya inabah. Makanya kalau orang dakwah itu, kalau menyampaikan sama orang yang udah baik ringan, tapi yang belum baik untuk menjadi baik itu yang berat. Yang tadinya nggak baik biar tobat baik, nah itu yang berat. Tapi kalau udah awalnya baik, pengen lebih baik, dan dia cuma pengen mengharap pahala Allah, inilah inabah, kelompok yang kedua. Yang ketiga, al-aubah. Tingkatan yang ketiga ini lebih tinggi nih. Aubah ini dia bertobat bukan karena takut, tapi mengharap ditambah pahalanya. Yang kedua, dia memang orang yang mengikuti perintah Allah. Nah, ini aubah ini makamnya para nabi. Karena nabi itu maksum, suci, bersih. Dia tidak melakukan dosa, kalaupun melakukan kealfaan, dia segera apa? Bukan lagi taubat, dia kembali kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan mengharap pahala dari Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu al-aubah. Mereka orang yang bertobat bukan karena takut, tapi mengharap, juga tidak mengharap, tapi mengharap tambah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya hadzal hadis an Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang tadi kita bacakan, la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfar, tidak dikatakan kecil dosa itu kalau dikerjakan berulang-ulang, sebaliknya tidak dikatakan banyak dosa itu kalau diiringi dengan istighfar
atau tobat juga dengan syarat-syaratnya. Ini hadis datangnya dari Ibnu Abbas dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Sunannya. Wallahu a'lamu bimuradi. Alhamdulillah selesai satu artikel yang ke-12. Saya rasa cukup sampai di sini, Pak. Ya, silakan. Terkait dengan pembahasan orang yang saling membunuh adalah masuk neraka. Nah, ini mungkin apa ini berlaku misalnya gini, ada orang kejahatan yang satu memang tidak ada niat sekali dalam kejahatan ya, itu langsung dibunuh seperti itu kan memang nggak ada keinginan. Apa termasuk itu? Atau kategori yang disampaikan adalah orang yang saling membunuh, ada orang yang berantem karena sama-sama dua-duanya ini kan saling ini apa dengan kesadarannya. Ya tadi dikatakan sama Nabi itu harison. Innahu kana harison ala qatli sahibihi. Jadi emang udah niat masing-masing, udah punya niat. Kalau pada kata Nabi, orang itu ribut berkelahi memang sudah punya niat. Niat ingin menghabisi atau niat ingin menyakiti. Cuman kalah cepet. Akhirnya apa? Terbunuh duluan dia. Jadi kembali kepada niat orang itu. Kalau niat dia memang ingin menyelamatkan diri, lain lagi. Bapak di tengah jalan dirampok, perampok bawa senjata, kita ngebela diri. Akhirnya yang ngerampok itu kita lawan, kalah. Karena ngebela diri. Berarti apa? Itu lain cerita. Atau sebaliknya, kita dirampok, kita ngebela diri, tahu kita mati. Itu bukan termasuk al-qatil wal maqtul, karena kita ada sebab yang lain. Yang dikatakan qatil wal maqtul, emang dua-duanya udah ribut, udah hebat, masing-masing udah punya niat. Nah, apakah melukai? Tadinya cuma mau ngelukain, tahu-tahu pas dilukain cuma kena kepalanya doang, tahu-tahu kena kepalanya mati dia. Nah, itu kembali kepada niat seseorang, cuma kalah cepet doang. Bagaimana kalau dengan orang kafir? Lain cerita, kita lagi membela hak kita. Kalau memang kita lagi dijajah atau atau lagi kita lagi lagi dikuasain daulah Islamiyah kita, seperti itu lain cerita. Ini kalau masing-masing udah ingin membunuh, gitu tadi ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lamu bimuradihi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bid du'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah